Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips lagi, yaitu bagaimana cara mengatasi Vivo Y91 yang mengalami mic bermasalah ataupun mic problem, dimana ditandai apabila pada saat menelepon suara kita tidak bisa didengar oleh lawan bicara kita. Ini handphone kita mengalami bisu. Begitu juga seandainya kita mau merekam suara, tidak ada suaranya alias blank saja, maka itu biasanya dipastikan mic-nya yang bermasalah. Ini ada dua macam untuk permasalahan mic ini. Yang pertama adalah pada saat menelepon suara kita didengar sangat kecil ataupun kurang begitu jelas. Yang kedua adalah suara kita sama sekali tidak bisa didengar orang, jadi bisu. Jadi dua macam itu cara penanganannya berbeda. Untuk yang pertama adalah suara kita kecil pada saat menelepon didengar orang, itu biasanya tidak harus melakukan penggantian komponen mic-nya. Bisa kita lakukan tahap perbaikan yang pertama, yaitu dengan menggunakan jarum saja. Kalau suara kita kecil, kita coba tusuk begini. Itu biasanya karena tersumbat oleh kotoran ataupun debu, karena posisinya di bagian bawah. Kalau seandainya di kantong, nah ini mengalami kotor, jadi tersumbat oleh debu. Jadi kita bersihkan menggunakan jarum ini saja. Ini jarum. Jadi dengan ini kita lakukan perbaikan tahap ini untuk yang pertama tadi. Setelah itu bisa langsung kita tes. Kemudian kalau misalnya ini sudah kita bersihkan, kita lakukan bongkar. Nah, untuk cara bongkar teman-teman bisa cek di channel YouTube bagaimana cara membongkarnya. Karena ini biasanya ada plat penutup, jadi kita lepas, baru kita lepas fleksibel fingerprint, baru kita bongkar begini. Nah, kemudian kita untuk permasalahan yang pertama kita bersihkan ini. Nah, ini lubangnya begini. Ini terhubung ke bagian mic, bagian sini. Ini sini. Jadi lubang ini tembus ke bagian sini. Jadi sebelum melakukan penggantian mic, jadi kita bongkar koper, kemudian kita bersihkan untuk bagian ini. Nah, biasanya terdapat banyak debu dan gerak, jadi otomatis suara kita didengar orang sangat kecil karena terhalang oleh debu. Setelah kita bersihkan, biasanya menjadi jelas lagi untuk yang mendengar pada saat telepon. Kita bersihkan. Nah, sudah selesai, biasanya sampai di sini sudah kembali normal lagi. Jadi pada saat menelpon suara kita didengar sangat jelas biasanya oleh lawan bicara kita. Dan untuk penyakit yang kedua ataupun permasalahan yang kedua dari mic yang bermasalah ini, kita harus melakukan pembongkaran dan penggantian komponen di bagian mic-nya. Ini kita bongkar. Untuk permasalahan yang kedua ini, yaitu kita harus melakukan pembongkaran semua baut menggunakan obeng. Langsung saja. Ini biasanya kita harus melakukan penggantian. Karena untuk yang tidak ada suara sama sekali itu biasanya karena jatuh, jadi mic-nya bisa terlepas ataupun patah ataupun tidak menempel pada papan boutnya. Bisa juga terkena air, jadi fleksibelnya tidak bisa menyalurkan arus ke bagian mic, sehingga suara tidak bisa terkirim pada saat menelpon. Itu biasanya permasalahan karena masuk air, soketnya yang menjadi karat, dan soket tersebut cukup rapat, tidak bisa kita solder. Sebaiknya kita lakukan penggantian saja karena tidak begitu mahal dan cara pemasangannya cukup mudah. Jadi mungkin bisa dipastikan teman-teman bisa memperbaiki sendiri di rumah. Ini sudah terlepas baut-baut, langsung saja kita bongkar menggunakan karter. Biasanya kalau belum pernah dibongkar cukup rapat, fungsi karter ini untuk buka saja. Nah, ini
Ini kita copot begini saja. Ini sudah terlepas, kita bisa melihat ada papan mesin ini bagian bawah, di bagian bawah nih. Nah, untuk komponen mic biasanya kita posisikan begini dulu. Ini ada lubang. Nah, lubang ini terhubung ke mic di sini. Nah, inilah mic yang segi 4 itu yang kecil. Ini tidak bisa kita ganti karena cukup kecil, jadi kalau misalnya mau ganti harus punyai alat seperti blower ataupun solder pemanas, kemudian harus teknik yang tinggi, jadi harus tukang servis. Tapi sebaiknya kita lakukan penggantian seluruh. Nah, untuk penggantian cukup mudah. Setelah baut koper penutup ini selesai kita bongkar, kita lepas fleksibel yang menghubungkan antara mesin atas dan mesin bawah, kita lepas dulu. Nah, setelah terlepas, kita langsung lepas plat PCBU ini menggunakan ini saja. Ini biasanya kalau ini ada lem, tapi ini tidak menggunakan lem untuk Y91 meskipun original. Nah, begini saja. Inilah yang harus kita ganti apabila dia mengalami kerusakan, mic-nya tidak bermasalah, biasanya terkena air. Nah, di bagian sini ada fleksibel yang terhubung sini. Ini kalau dia terkena air maka akan menjadi keropos, putus, sehingga mic aliran listrik di bagian dikontrol oleh IC, disalurkan oleh fleksibel. Nah, kemudian dihubungkan ke soket ini, ke mic sini, maka dia akan terputus, jadi tidak bisa mengirim suara kita pada saat menelepon. Nah, cara perbaikan cukup mudah. Sebenarnya bukan cara perbaikan, kita langsung mengganti dengan komponen yang baru. Inilah ini bisa dicek di online shop untuk kata kunci. Nah, ini sama, soalnya kalau misalnya terjadi kerusakan mic, ini juga yang harus kita ganti. Kemudian apabila tidak bisa mengecas, ini juga yang harus kita ganti. Nah, kemudian begitu juga kalau seandainya tidak ada suara nada dering ataupun di loudspeaker tidak ada suara, ataupun pada saat mendengar musik tidak bisa mengeluarkan suara, ini juga yang kita harus ganti. Jadi ini komponennya ada 3 macam. Kemudian setelah itu ada untuk handset, ini jack 3,5 mili. Kemudian ini untuk getar. Nah, untuk getar ini kalau misalnya tidak kita pasang tidak masalah, tetapi cuman tidak ada getar saja kalau pada saat panggilan biasanya. Jadi ini untuk getar saja, seandainya tidak kita pasang, solder tidak punya, kita hanya pasang ini saja. Nah, ini tidak berfungsi ataupun getarnya tidak fungsi. Kemudian ini juga untuk mengantarkan sinyal ataupun antena dari PCB atas, dihubungkan oleh antena, kemudian dihubungkan ke soket di papan PCB ini. Setelah itu keluar menggunakan ataupun dialirkan melalui plat ini, ada 1, 2, 3, kemudian terhubung ke bagian ini. Nah, ini begini bentuknya. Ini antena keluar bukan di sini, bukan melalui ini, tapi ini keluar dari sini, terhubung ke pin di bagian bawah ini. Ini ada antena di plat ini. Nah, plat ini, kawat ini terhubung ke antena yang di bagian kopernya. Itu teman-teman bisa lihat ada 1, 2, 3. Itu sebut 1, 2, 3. Belum sini. Ini sebagai penyalur ataupun pembagi sinyal. Jadi kalau seandainya rusak, ini juga harus kita ganti. Jadi cara pasang cukup mudah sekali. Teman-teman tinggal beli ini di online shop, mungkin harganya paling tinggi sekitar 50.000. Dan untuk kata kuncinya teman-teman bisa ketik di Google papan USB Pipo Y91, nanti ketemu ini. Jadi kalau cara mau beli di online begitu. Kemudian kalau misalnya kita mau beli di kota Anda ada, kita tinggal bawa ini saja contohnya, jadi biar tidak salah lagi Pipo seri berapa yang kita punya. Nah, ini seperti Pipo Y91i ataupun C yang apa-apa, nanti tinggal kita samakan saja begitu.
Jadi cukup mudah, cukup murah alat yang mau kita beli seandainya mengalami kerusakan micnya. Kemudian cara pasangnya cukup mudah, gampang sekali, dan kemudian pasti bisa meskipun kita bukan seorang teknisi handphone. Jadi kita bisa perbaiki sendiri asalkan kita yakin bahwa ini bisa kita perbaiki. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mohon maaf kalau seandainya video ataupun kata-kata kurang berkenan bagi teman-teman. Jadi ini tidak kita edit, langsung kita tayangkan saja. Jadi ini saja, mohon maaf sebelumnya. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.